صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah rahimakumullah, bil khusus penyelenggara pengajian pada malam hari ini, Mas Barman sekeluarga kita akan bil khusus keluarga besar Mas Barman umumnya kita yang hadir di tempat ini. Semoga Allah selalu anugerahkan kita kenikmatan kesehatan rohani jasmani. Allah gampangkan kita dari segala urusan duniawi ukhrawi. Allah jaga kita dari segala bala duniawi ukhrawi. Allah istiqomahkan kita di dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan berupaya menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya ketika ajal datang menjemput kita, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan iradah Allah sekaligus Allah memberikan nikmat kesempatan kepada kita sehingga di tengah-tengah kesibukan kita dengan pertolongan Allah, kita masih dapat melangkahkan kaki kita guna memenuhi panggilan Allah dalam Rasul, yaitu thalabul ilmi. Dengan penuh harapan teriring doa semoga langkah kaki kita semuanya amalan kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu tercurahkan tertaburkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at dan insyaallah termasuk kita di dalamnya, yang mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi jamaah rahimakumullah, kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah Ummul Quran. Fadilahnya kita khususkan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya dan Allah tempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu taufiq wal hidayah wal barakah was sihah wal maghfirah wal ma'unah lana minal jamaah wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhina wa ukhdina wa ammina wa ammatina wa li aqrabaina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ببركة الله تعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Pada malam Jumat ini
kita mengkaji tentang seputar akhlak. Kemudian kajian akhlak kita masih membahas tentang bab yang menerangkan empat hal. Diawali makalah yang ke-13 ini diawali dengan empat hal yang buruk. Empat hal yang buruk, kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Qala wa tulul amali lahan kaping telune ya kaping papat ya berarti ya. Pertama batnun sab'anun, kemudian masuhbatul zalimin, yang ketiga wanisyanul dzunubil madiyah, berarti lan kaping papate tulul amali yaiku dawane angan-angan. Terlalu banyak angan-angan. Apa tulul amal wa huwa dia tulul amal? Tarakkuhu ma yustab'adu usuluhu, yaiku nunggu-nunggu. Tarakkub itu nunggu-nunggu, berharap ma sesuatu perkara yustab'adu usuluhu, dan bilang ada usuluhu opo hasilnya mah. Yang keempat, Abdullah bin Mas'ud menerangkan bahwa yang menjadi penyebab menjadi gelapnya hati adalah tulul amal. Ini penyakit yang susah, di mana-mana bisa ada ya. Jadi min zulumatil qalbi, Pak, kan wira sih Pak. Kan wira 13. Dari sebarang Nomornya orang masih makola gelap hati, makola ke-12. Iya, mesti dibalik. Ini dulu yaitu tulul amal. Iya benar ini udah ketemu. Apa tulul amal? Besar amal kan. Panjang angan-angan. Ano, wes ketemu nih kan lagi iki Pak. Aku lagi Kalau bahasa kitanya terlalu banyak khayalan. iki dolin sing di yang dolin amal. Tulul amal itu terlalu banyak khayalan. Tarok tuh iki. Ya itu. Iya. Contoh seperti apa? Tulul amal itu kita kerjanya model begini ditentukan oleh Allah. Kemudian angan-angan kita seperti bos kita maunya. Gitu. Atau istilah kendaraan, oh kita punyanya misalkan punya mobil carry, pas di jalan tol ada Mercy, jadi kita berharap supaya bisa menang tuh di jalan tol dengan Mercy. Itu namanya tulul amal.
Jadi sesuatu yang kita harapkan itu, sedangkan sesuatunya itu ya tahu di mana adanya gitu. Kita juga nggak tahu. Nah, kemudian contohnya seperti ini lagi. Kita punya profesi, misalkan konversi. Yang namanya harapan itu dari kalkulasi kita. Per potong sekian ribu dikali berapa potong, itu namanya harapan. Ini mau udah per potongnya misalkan 1.000 perak, kemudian kita adanya kerjaan kita itu 100 potong, berarti berapa? 100.000 kan ya? Kita berharap dari 100 potong itu 10 juta. Itu namanya tulur membuat sakit hati kita. Jadi kita jalani karena itu yang harus kita jalani. Jadi jangan kita berpikir sesuatu yang wallahu a'lam apakah kita mampu untuk menjalani dengan ketentuan Allah atau tidak. Yang pasti apa yang ada sekarang itulah yang dipilih Allah untuk kita, maka kita jalani. Nah itu namanya harapan. Sebab kalau kita punya panjang angan-angan terlalu banyak khayalan, yang harusnya 100.000 itu dikantongin, akhirnya 100.000 juga hilang. Kenapa? Karena dianggap tidak level dengan 100.000 itu. Itu turun amal. Dan tulul amal itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan salah satu jadi penghalangnya kita masuk kepada orang-orang yang soleh, salah satunya adalah terlalu banyak angan-angan. Sebab orang yang menghayal itu, orang yang punya hayalan itu biasanya orang pengangguran, betul kan? Karena gampang kalau menghayal. Kalau minggu ini saya diberikan mobil 20, diberikan rezeki oleh Allah 20 unit, betul kan? Saya kasih gratis sama Mas Parman. 20 saya bagi-bagi semua. Terus kalau habis ngayal lagi, gitu loh. Itu namanya turun amal. Jadi berarti kebalikan daripada turun amal itu adalah menikan realita dengan kenyataan. Apa yang ada pada diri kita laksanakan. Qasrul amal artinya jangan terlalu banyak angan-angan. Itu di bawahnya ada tuh yang bagus tuh, qasrul amal ay habsu, mampu menahan itu hayalan-hayalan. Tulul amal. Apa tulul amal? Di sini dijelaskan. Tulul amal itu hiya wa huwa tarakkuhu wa huwa tarakkuhu ma yustab'adu rusuluhu. Yang namanya turun amal adalah tarakkuhu, sangat-sangat berharap. Tarakkuhu itu maknanya kan dekat, sangat-sangat mengharapkan sesuatu. Apa yang kita khayalkan itu
padahal yustab'adu usuluhu, padahal itu jauh daripada hasil. Contoh, saya ngomongin pade saya, udah almarhum, Allah maghfir wa yarham. Ini bentar lagi cair, cari dulu di belakang sampai ke Solo. Waduh, kurang syarat ini. Waktu zaman apa? UB terus uang gai, gitu. Kayak gitu tuh. Itu namanya turul amal. Hasil tidak ada, yang ada terkuras. Gitu. Terkuras. Nah, itu ternyata penipuan kayak gitu. Jelas penipuan. Karena kok bisa tertipu? Karena kitanya ada indikasi di hati kita, pikiran kita itu, wah pokoknya. Jadi ngomong itu udah pokoknya dah. Bahkan katanya ketika dibuka itu duit satu kamar, tapi syaratnya belum cukup, pada satu lagi. Yang tahu. Ada yang pernah ngalamin ya? Ada, tapi saya nggak ngikut. Nggak sampai. Keluarga jauh tapi sekarang dekat yang ada di daerah itu. Dulu begitu tuh. Yang ada hidup udah kayak gembel, duit di rumah, aturan buat keperluan dapur, buat ini, buat itu, tapi hasilnya mana ada. Kita dibohongi. Pertama, kita dibohongi. Yang kedua, ini menyangkut kepada akidah. Ingat istilahnya 5.000 kali 1.000 potong, Mas Karman. Ketahuan walaupun capek ada kok, gitu loh. Ini mah duit keluar mas 1 juta, nggak tahu masuknya apa. Jangannya. Tarakkubu ma yustab'adu husuluhu, berharap dekat. Bahasa simpelnya, turun amal itu mengharapkan sesuatu hanya dengan bayang. Itu udah simpelnya begitu. Kita berharap menangkap bayang bisa enggak bayang kayak itu tangkap, itu turun amal. Ternyata ketika kita berharap bayang-bayang bisa kita tangkap itu membuat hati kita gelap. Akhirnya tertuju kepada angan-angan kita, sehingga kita bahkan maaf kepada keluarga, bisa ribu, rumah tangga tidak harmonis, itu karena ulah kita turun amal. Ini simpelnya seperti itu ya. Turun amal itu berharap sesuatu yang jauh, nggak tahu di mana. Insya Allah lah, jamaah semoga lah. Berharapnya berharap real, ya, berharap real. Kawan kok hitung-hitungannya gitu. Jadi kita niatin ibadah ya. Kita punya anak buah, punya karyawan, kita niatin ibadah bisa membantu. Kenapa? Karena rezeki karyawan itu dididik karyawan kita. Alhamdulillah. Ya kan, saya aja mau Mas Karman, orang mau kerja gitu, cuma masing-masing kan punya profesinya. Nah, kemudian ini paham sampai sini. Jadi tulul amal itu terlalu banyak menghayal, hasil nggak ada, otomatis yang ada juga habis.
Orang yang banyak menghayal itu nggak bakalan kerja. Mana ada sih orang menghayal kerja? Nggak ada. Nunggu cair, kapan cairnya? Bahkan kan maaf gitu ya, mau sholat, mau ngaji, bentar lagi cair, berangkat lagi, capek gitu ya. Dan itu nggak bakalan hilang sampai sekarang sih masih banyak. Jadi sebab yang menggelapkan hati itu yang terakhir adalah terlalu banyak khayalan. Nah kemudian lewat hadis Ali wa an aliyin, apa dicoretin aja di situ. Wa an aliyin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa ruwiya, asalnya wa ruwiya an aliyin. Apa kitabnya? Landen riwayataken an aliyin saking sayyidina Ali karramallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah, jadi pakil daripada ruwiya gitu. Yang buang ruwiya itu udah apa-apa biar nggak paham juga. Apa satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngucap ya Kanjeng Rasul, ngucap ing lafaz inna asyadda ma atakhawwafu alaikum khislatani. Kata Rasul, inna asyadda ma atakhawwafu alaikum khislatani. Inna asyadda, sesungguhnya asyadda yang aku paling takutkan, berarti mak ininya sesuatu ya, tuh. Sesuatu yang aku paling khawatirkan, yang aku paling takutkan, alaikum atas kalian. Ini kita ceritanya lagi nyantren ya. Khislatani itu ada dua hal. Rasul khawatir, sesungguhnya sesuatu yang aku paling takutkan atas diri kalian, atas kita semua sebagai umatku, kata Rasul. Rasul khawatir kepada umatnya itu didasari dengan dua hal. Karena dengan dua hal ini bisa menyebabkan akibat berbagai macam. Yang pertama, itba'ul hawa. Hal yang pertama, itba'ul hawa. Ini yang pertama, mengikuti nafsu. Ini yang Rasul takutkan.
Pertama, khawatir umatku ini selalu mengikuti nafsunya. Yang kedua, waktu ulul amali, bukan tulul amal tapi tulul amal. Kalau tulul amal bagus, sholat biasa 5 menit jadi setengah jam, itu tulul amal namanya. Ngaji biasa 10 menit tambah setengah jam ngaji Qur'annya, itu bagus tulul amalnya. Ya, panjang pekerjaan ibadah. Ini mau tulul amal. Apa tulul amal? Panjang Amal. angan-angan. Panjang angan-angan. Amal ya beda, amal dengan amal. Jadi yang Rasul takutkan di dalam diri kita. Kenapa alasannya Rasul pun sebegitu takutnya mengkhawatirkan kita sebagai umatnya? Karena dengan mengikuti hawa nafsu yang dilu anil haqi, awas. Ketika kita mengikuti hawa nafsu yang dilu anil haqi, dengan mengikuti hawa nafsu ini bisa mengalihkan anil haqi, dari kebenaran. Apa faktanya? Kenapa yang harusnya kita melaksanakan sholat? Kenapa yang harusnya kita melaksanakan thalabul ilmi? Kok pindah duduk kita? Kok pindah gerakan kita, bukan gerakan kita di masjid? Kok pindah duduk kita, bukan gerakan duduk kita di majelis taklim? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Sedangkan yang namanya hawa nafsu itu adalah ammarah bisu. Setiap mengikuti hawa nafsu, nafsu selalu ammarah bisu. Ammarah bisu selalu mengajak kepada keburukan, selalu memerintah kepada keburukan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul beres perang Badar, perang Badar itu untuk mengikrarkan kalimat La ilaha illallah. Yang diperangi itu adalah keluarga-keluarga mereka sendiri. Perang Badar. Insyaallah kita buka itu kitab ya Maqulat apa Bidayatul Irfan. Jadi perang Badar itu ketika Rasul turun, kemudian yang pertama Rasul kenalkan itu kalimat La ilaha illallah di puncak yang keempat. Maka Rasul memerintahkan yuqatiluna aba'ahum wa abna'ahum. Mereka memerangi bapak-bapak mereka, mereka memerangi anak-anak mereka. Bentuk perang di situ sebagai bentuk rasa kasihan supaya berada di dalam naungan kalimat La ilaha illallah. Sholat tidak mau bunuh. Itu perang Badar. Kalau sekarang kita berperangnya dengan hawa nafsu. Karena setelah perang Badar kemudian Rasul berkumpul dengan para sahabat,
Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memenangkan kita dari peperangan yang sepele, kata Rasul. Padahal itu perang Badar 1000 ya, orang-orang kafir musyrikin, kemudian Rasul hanya 313. Itu perang Badar. Kalau Jalut 100.000 melawan 300 bandingannya. Setelah Allah berikan kemenangan, kemudian berkumpul, kan sahabat bingung. Udah keringatnya bukan keringat air lagi, keringat darah. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang terbunuh di kala itu di perang Badar. Tapi kok Rasul ngomongnya apa? Alhamdulillah kita telah menyelesaikan peperangan yang tidak seberapa, peperangan yang sepele. Kenapa ya Rasulullah kau berpendapat bahwa perang Badar ini adalah perang yang tidak seberapa? Kata Rasul, masih ada perang yang luar biasa, masih ada perang yang besar. Wama jihadul akbar ya Rasulullah. Apa coba jihad atau perang yang luar biasa? Yaitu jihadun nafsi. Jadi wajar yang namanya jihadul akbar itu jihadul akbari, perang besar, huwa jihadun nafsi. Adalah melawan hawa nafsu. Inilah perang yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang sehat, orang yang kuat selalu terkalahkan dengan hawa nafsu. Padahal ketika kita KO dengan hawa nafsu kita, pada hakikatnya kita menjerumuskan diri kita, kita mengelabui diri kita, kita membohongi diri kita, kita menzolimi diri kita. Itu zalim. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Kita tidak sholat, terus Ustadz mau rugi karena jamaahnya tidak sholat? Enggak. Yang rugi ya diri kita sendiri. Ya. Hanya yang paling luar biasa kata Rasul itu, kemudian yang aku sangat khawatirkan atas umatku di akhir zaman. Ketika para sahabat masih dipandu oleh Rasul, nah kita siapa yang memandu? Maka kata pepatah, yang namanya guru itu tidak takut untuk ditinggalkan muridnya, tapi yang paling ditakutkan bagaimana keadaan muridnya ketika sudah jauh dari gurunya, gitu kan? Jadi majelis taklim tidak takut dijauhi oleh para jamaahnya, cuman yang dikhawatirkan bagaimana jamaahnya ketika sudah tidak lagi kumpul di majelis taklim, gitu. Hawa nafsu ya, ketika berbicara hawa nafsu ini yang sulit ya, yang sulit untuk dikendalikan oleh kita. Dan ternyata Rasul sangat-sangat mengkhawatirkan akan hal ini. Masuk ya.
Mudah-mudahan kita ada pertolongan Allah sehingga kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Jadi setiap hawa nafsu pasti kebenaran akan terkalahkan. Nah, apa saja orang korupsi, alah ini kan urusan dunia, udah kesampingan dulu hukuman, itu kan kesampingan dulu hukuman. Menteri Agama korupsi, kurang di mana ilmunya? Karena apa? Karena mengikuti, oh sudah jangan bawa agama dulu, duit ya duit. Akhirnya kan menjauhkan individu masing-masingnya daripada kebenaran, daripada agama. Akhirnya mengatasnamakan agama karena hanya mengikuti hawa nafsu. Ini nampar-nampar kita ya. Hadis Rasul ini benar tamparan buat kita. Kemudian yang paling ditakutkan oleh Rasul yang kedua apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Sedangkan dengan tulul amal itu maka akan menciptakan fal hubbud dunya. Maka akan mengakibatkan cinta dunia. Awas, di sini ada tasydid. Nah, hubbud dunia itu dunia yang menghalangi kita untuk urusan akhirat. Itu namanya wudhunya. Wudhunya seperti apa sih? Jadi ini akhirat tidak terlihat dengan dunia. Sholat tanggung nih, lagi ngejar target. Situ mau ngaji tanggung. Akhirnya ini jadi tidak kelihatan. Coba aja kalau nggak percaya logikanya. Mata Mas Arman dua-duanya dikasih koin 1000 ditempelin di mata. Itu kira-kira kelihatan nggak matanya? Nah, ini mata Mas Nur ada koin gopek, tutupin di sini. Kelihatan nggak kebenaran? Artinya gambaran itulah tanda kubur dunia. 1000 perak menghalangi keindahan, 1000 perak menghalangi kebenaran. Jadi hubbud dunia ya. Terus boleh nggak kita untuk mencari dunia? Wajib. Mencari dunia itu kewajiban. Mencari dunia itu adalah ibadah. Tapi sekali lagi, dengan kita mengkategorikan bahwa kita kerja ibadah, jangan sampai dengan ibadah ini menghalangi kita kepada makhluk, kepada Allah. Jadi bahasanya kan begitu tuh. Nah, ibadah, apa ibadah? Kerja, apa aja ibadah, menolong, kan ibadah. Jangan sampai dengan ibadah ini menghalangi makhluk yang diibadahi. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika berbicara saya kerja cari nafkah kan ibadah. Terus dengan ibadah itu menghalangi ibadah yang sesungguhnya. Sedangkan kita bisa ibadah, kita bisa kerja. Siapa yang memberikan kesehatan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bela, harus bela. Sebab ketika sudah terindikasi tulul amal, maka
Rasul mengeluarkan hadisnya, wahbu, yang diawali ish ma syi'ta, kata Rasul. Terusin Mas Farman. Ya, tapi nggak enak ini. Ish ma syi'ta, kata Rasul. Fa innaka mayyitun. Artinya hidup sakarape dewe, hidup semau. Kata Rasul, silakan. Al-Quran telah diturunkan, nasihat-nasihat telah diturunkan, tapi kau selalu mengikuti hawa nafsu, kau selalu panjang dengan angan-angan, silahkan, kata Rasul. Mau malang kayak mau melintang, mau seperti apa, silahkan, kata Rasul. Tapi ingat, kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk yang berada di atas muka bumi ini pasti akan rusak. Mau seberapa lama kau berdaya di atas dunia, kata Rasul. Fa innaka mayyitun, karena ketika kita keluyuran pada hakikatnya kita adalah camat, calon, mayat, mayat. gitu ya. Semua kita isma sita, hidup semau, tapi fa innaka, maka sesungguhnya kau mati. Gitu. Kemudian kita turun amal, kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti kemauan kita yang sampai dengan kemauan kita menjauhkan kita dari kebenaran, yang sampai dengan angan-angan kita menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul tegur lagi, wahbu ma syi'ta, wahbu ma syi'ta. Cintai olehmu semaumu, cintai semaumu. Apa saja dunia itu cinta, sampai dengan kecintaan kita terhadap dunia, kita lupa sang pemberi dunia. Dengan kita cinta dengan kenikmatan sehingga sampai lupa kita dengan sang pemberi kenikmatan. Tapi ingat kata Rasul, fa innaka mufariquhu, kau akan pisah. Kau akan pisah juga. Yang selama ini istri kita idam-idamkan, anak kita idam-idamkan, harta kekayaan kita idam-idamkan, suatu saat akan dipisahkan juga dari sesuatu yang kita cinta, dari sesuatu yang kita kejar. Kenapa? Karena kudrat manusia itu mati, kudrat makhluk itu pasti akan hancur, akan binasa. Jadi jangan sampai kena bahasanya di sini hub ada tasydid. Hub itu adalah terlalu. Dengan ada kata terlalu, akhirnya kita selalu fokus ke situ sehingga kita melupakan urusan yang lain. Padahal waktu itu sudah Allah berikan kelonggaran untuk kita ya. Waktu bahkan kita kebanyakan waktu kita sita untuk keperluan
nafsu kita sendiri daripada untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan akhirat. Kebanyakan waktu yang kita habiskan itu untuk kepentingan nafsu dan dunia semata, betul ya? Enak ini ngaji malam ini ya. Meloyok salonnya, nggak mau jadi. Tinggal kita berupaya, apa namanya, bahasa kerennya itu kata Mas Budi, memanage ya, memanage waktu, apalagi di usia yang sudah sekarang ini. Tinggal jatah berapa sih usia kita ya, tinggal kita mampu mengatur waktu, mana untuk diri sendiri, mana untuk pekerjaan, mana untuk Allah gitu ya. Tinggal kita berupaya untuk mengatur itu. Jangan sampai kita korupsi waktu. 1 kali 24 jam kita dikorupsi. Sholat enggak, baca Quran apalagi, zikir boro-boro, habis saya datang besok lagi. Selama seminggu nggak berasa kan? Pada malam Jumat lagi. Nah, dari malam Jumat ke malam Jumat, coba kita hitung-hitung kemana waktu itu kita habiskan. Udah belas begitu aja hanya. Ya cukuplah ya. Nah, kita mikirinnya ketika mau tidur ya. Apalagi Mas Rahmat tuh bawa kitabnya kan mau tidur ya. Ini hidup benar. Kita malah korupsi waktu terus tiap saat ya. Dan mudah-mudahan kajian pada malam hari ini Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan taufik kepada kita, sehingga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit terutama yang Rasul khawatirkan, yaitu kita selalu mengikuti hawa nafsu, kemudian kita terlalu banyak angan-angan. Allah pendekkan angan-angan kita, Allah berikan pertolongan kita sehingga kita diberikan nafsul mutmainnah, nafsu yang selalu mendorong kepada kebaikan-kebaikan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.